Teman semua saling nyindir menyindir, itu lewat, tak lihat matanya ke depan rumah, macam-macam sudah sindiran-sindiran. Pas sudah meninggal dikawin istri, itu sudah mati sakit hati yang meninggal ya kira. Yang menang yang hidup mas. Sehingganya kalau kita tidak mendidik secara baik dari sekarang, naudzubillah waliyadzubillah, kitalah yang akan menangis setelah kematian kita. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang bertaubat, kata baginda Rasul, maka seakan-akan segala dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan di dalam riwayat, barang siapa yang beristighfar dalam satu harinya 100 kali, maka segala dosanya yang sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Istighfar itu, maka kalau kita terkadang membuat kesalahan, kalimat yang selalu diingatkan kepada kita, istighfar. Ayo istighfar, nyebut. Apa yang mau disebut? Kalau kita nggak tahu apa yang mau disebut, biasanya kalau ada orang buat salah, sebut, nyebut. Apa yang mau disebut? Maka kita anjurkan, kita bilang astagfirullah. Yang salah itu kalau udah orang mau sakaratul maut terus bilang nyebut Pak, nyebut. Apa yang mau disebut? Kalau orang sudah bingung dalam keadaan kematian ini, haruslah kita tuntut secara perlahan. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak usah kita menjumpai yang namanya sakarat. Kalau kita tersandung saja, kita jatuh, apa yang kita sebut? Apa yang kita sebut? Kalau kita jalan terus kita kesandung, atau kita jatuh kesandung, sakitnya sedikit apa enggak? Sakitnya tersandung sedikit, macam-macam sebutannya. Ada yang misu-misu, kesandung misu mulutnya. Kenapa? Karena terbiasanya mengingat sesuatu yang sering ia ucapkan. Begitu pula orang yang akan menjumpai yang namanya sakarat, ketika ia mudah menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti semasa ia masih hidupnya, ia pula senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya yang terbiasa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pula dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tashghilu wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kata baginda Rasul, wahai orang-orang, kala baginda Rasul duduk bersama sahabatnya dan berkata, wahai orang-orang, kata baginda Rasul, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita bertaubat? Gampang. Tapi jangan salah artikan, ketika kita buat dosa, maksiat sudah selesai, puasa, maksiatnya astagfirullah. Ya enak, kalau ya enak kata orang Jawa, enak pol. Udah salah, udah buat maksiat, sudah selesai, sudah lega, pas baru astagfirullahaladzim, lupa maksiat sama Allah. Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan yang namanya rasa penyesalan. Misal kita jatuh di sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda Rasul, wabadiru bil a'mali, penuhilah kehidupan kita ini dengan amal-amal yang saleh qabla an tusghilu, sebelum kita disibukkan dengan sesuatu yang namanya duniawi. Kalau kita membaca di salah satu kitab Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pernah dengar kitab Bidayatul Hidayah? Tidak pernah dibaca tapi ya sama aja bohong. Dalam Bidayatul Hidayah itu banyak sunnah-sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali supaya dijadikan keseharian rutinitas kita. Qabla an tusghilu, kata baginda Rasul, banyak kesibukan kita. Contoh kita sebelum keluar, bukankah baginda Rasul memberikan doa sebelum kita keluar? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kamar mandi. Maka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam sebelum kita buka pakaian kita, aurat kita, jangan salah, karena di kamar mandi kita buka sembarangan.
Kata para ulama, itu jin jongkok ngeliatin. Jin itu jongkok ngeliatin kita di kamar mandi. Tidak pakai apa-apa. Bayangkan ada orang yang di kamar mandi jongkok pas ngeliatin kita, tidak pakai baju. Gimana rasanya? Malu tidak malu? Malu. Ya cuman orangnya tidak kelihatan. Maka itu baca di situ Bismillahirrahmanirrahim. Baru buka. Tapi dalam hati, jangan pas nyari-nyari Bismillahirrahmanirrahim. Buka bajunya di kamar mandi. Bukan, dalam hatinya baru dibuka pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi pula ada doanya. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa qa'a alayya ma yanfa'uni. Itu doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita buang hajat besar, buang hajat kecil, kata baginda Rasul, Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah menghilangkannya sesuatu yang menyakiti. Kalau orang sakit perut, sakit, namanya sakit. Makanya kata baginda Rasul, Alhamdulillah adhaba anni ma yu'dini wa baqa alayya ma yanfa', dan meninggalkan sisa di dalam tubuhku ini yang bermanfaat untukku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bermanfaat? Sari dari makanan yang kita makan, sari dari minuman yang kita minum. Sehingganya mereka para ulama terdahulu, ini orang-orang awam dulu, mereka itu satu suapan itu dihitung 1 kali sholat. Kalau makan, 1 makan 2 kali suap, 3 suap, 4 suap, diingat, 6 kali suap, berarti 12 rakaat, 6 kali sholat. Bayangkan, orang dulu. Kalau kita 1 suapan, sholatnya minggu depan. Makanya sekarang sholatnya nanti mesti kalau ingat. Naudzubillah waliyadzubillah, sehingganya kita jauh dari yang namanya taubat dan kembali kepada Allah. Pula orang yang semacam ini senantiasa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah. Lalu kata baginda Rasul, wasilul ladzi bainakum, sambunglah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diri kita menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata baginda Rasul, wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Banyaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja, sehari paling tidak kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ingat la ilaha illallah. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau ada orang duduk lagi ngerokok, itu dibarengin Allah. Ya. Ada yang gitu, ada. Hebat. Kalau orang ngerokok tiba-tiba, ya ilaha illallah. Enak kan namanya dosa kayak gitu. Yang dimaksud ingat sama Allah Subhanahu wa taala di dalam sedihnya maupun dalam senangnya orang itu tadi, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima segala taubat hamba-hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Sebagaimana yang terjadi di cerita Nabi Allah Musa alaihi salam, tak kala dikejar oleh Raja Fir'aun, tak kala Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Ada yang mengatakan dalam riwayat Fir'aun ini sempat bersyahadat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Namun ada yang menyebutkan bahwa nyawanya telah sampai di kerongkongan dan taubatnya itu tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan tidak diterima. Karena sudah sampai di kerongkongan. Maka senantiasa taubat yang kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus diterima walaupun kita di dalam keadaan tidak bersih, dalam keadaan kita tidak benar, namun Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendengarkan taubat kita. Diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kapan nyawa kita sampai di kerongkongan? Kapan nyawa kita sampai di kerongkongan? Kalau kita sudah menjumpai ajal kita. Naudzubillah waliyadzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, "Tsumma i'lam rahmakallah anna taubah laysat hiya qaulul abdi bil lisan,
Ingat, yang namanya taubat itu bukan yang tak kalah kita didengar oleh orang, oh, orang ini sudah bertaubat. Kenapa? Ya dia sudah bilang, ya, aku sudah taubat, sudah berhenti. Masih merok, sudah taubat, sudah berapa. Tapi di dalam masih sendirian, itu tidak taubat namanya. Ada istri suaminya bilang berhenti merokok, tapi di luar masih ada. Ya itu tidak taubat, itu taubat cabai. Itu cabainya aja yang sisa, taubatnya tidak ada. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadam bil qalbi wa min ghairi ilahin min dzab. Astaghfirullah, ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan, enggak menyesal. Nyebut kamu ini sudah buat salah, astagfirullahaladzim, kau sudah taubat. Bukan seperti itu. Tapi yang di dalam hatinya yang tidak memiliki, yang di dalam hatinya memiliki penyesalan, dan ia enggan untuk kembali kepada maksiat yang pernah ia lakukan, itu namanya taubat. Sudah nggak mau lagi kapok. Saya tidak mau lagi, saya mau berhenti mencuri, kapok saya. Itu kalau sudah ketangkap biasanya, kalau saya taubat sudah nggak mau lagi saya. Itu kalau sudah ketangkap biasanya. Kalau tidak ketangkap lanjut lagi terus. Karena itulah sifat manusia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya. Bahkan dikatakan setiap pertengahan malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada seorang hamba, astaghfirullah, akan aku ampuni segala permintaannya, aku ampuni segala dosa-dosanya. Di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun. Kita kemana? Kita nonton bola. Nonton nggak nonton? Nonton? Sama, saya juga nonton. Di sepertiga malam kita gunakan untuk apa? Para ulama terdahulu bahkan mengatakan, kalau bukan karena adanya malam, ma ahbabtu fi hadhihi dunya sa'ah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan malam, yang namanya malam, maka sedikit pun aku tidak mencintai yang namanya dunia ini, walaupun hidup di dunia 1 jam saja. Kalau kita kembali, untung Allah ciptakan malam, jadi sudah tidak ada kegiatan, bisa nonton bola, iya kan? Nah, kalau tidak ada malam, kerja terus setiap hari, tidak ada malamnya sama. Maka itu dikatakan malam adalah waktu yang tenang. Bahkan kata ulama, suara yang paling aku benci adalah suara ayam berkokok, karena suara ayam berkokok menandakan hari akan terpisahnya aku dan malamku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka orang-orang salaf, orang-orang ulama sebelum kita yang mencintai hidup di tengah malam. Maksudnya hidup di tengah malam itu tengah malam dia bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya yang pertama yaitu waqad dzakara ulama rahimahullah li taubah syara'id la budda minha wa la tatamma taubah illa biha. Kata Habib Al-Haddad, ada 2 syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak melakukan 2 syarat ini, maka tidak dikategorikan sebagai orang yang bertaubat. Yang pertama, an-nadam bil qulub 'ala al-dhunubi salifah. Ia yang menyesal akan dosa-dosanya dan enggan untuk kembali kepada perbuatannya itu tadi. Yang pertama sudah saya sebut. Dan yang kedua, iqla'u min adz-dzunub, wa ma'nah anna la yatuba min adz-dzunub wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazamalah. Maka ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yatuba min adz-dzunub, ia tidak menyesal akan perbuatan dosanya, wa huwa muqimun 'alal mulazam, dan ia masih tetap mengerjakan itu. Masih tetap mengerjakan. Contoh yang paling gampang, biasanya orang yang gampang mengucapkan taubat ini kalau orang beli togel gitu. Pernah beli togel? Dapat. Alhamdulillah. Biasanya kalau beli togel masak besar. Pas kalah ditanya sama temannya, gimana tadi Bang? Oh, saya taubat alhamdulillah. Melihat kucing, ini nomornya kucing kayaknya keluar. Beli lagi akhirnya. Ini biasanya yang sering terjadi ini, ngakunya taubat tapi masih. Na'udzubillah waliyadzubillah. Sehingga 2 syarat tadi, ia menyesal dengan rasa tak ingin kembali lagi dalam hatinya. Yang kedua adalah ia tak mau. Yang pertama tadi adalah ia merasa menyesal dalam dirinya. Yang kedua tak ingin lagi kembali
kepada dosa yang pernah ia lakukan, maka dua syarat ini dipenuhi, maka taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah terima taubat kita semua, amin Allahumma amin. Yang ketiga, ada syarat yang terakhir, ini yang terakhir syarat. Al-azim ala an la ya'uda ila dhunubi ma'ash. Dia berjanji, dia tak mau lagi kembali kepada sesuatu yang pernah, dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Berjanji sudah, tidak mau lagi dia berjanji. Maka senantiasa dan ini adalah tiga yang harus dilakukan di dalam taubat, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Rahdad. Ya, ini adalah dosa taubat yang senantiasa antara dia dan antara hambanya, antara Allah dan antara hambanya. Wa yazidu 'alaiha syara'it rabi' min adz-dzunubi allati takuna bainal 'abdi wa bainal ghayri min al-'ibad. Sehingga yang tidak perlu lagi syarat yang keempat untuk senantiasa ia menjadi seorang hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang ahli ibadah tapi dia butuh taubat. Siapa mereka? Orang yang di dalam salatnya lirik kanan, lirik kiri. Ini yang senantiasa lebih gampang kita lakukan dalam ibadah kita. Dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwa sesungguhnya tak kala seorang hamba melakukan ibadah salat dan dia melirik ke arah kanan, ke arah kiri, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya abdi faltafat anni hal wajadtu ghairi ahsan minni. Allah berkata, wahai hambaku, tak kala engkau menghadapku, engkau melirikkan matamu ke arah kanan dan arah kiri, apakah engkau menjumpai sesuatu yang lebih indah daripadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam salat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata demikian? Kata para ulama, tak kala aku rindu aku ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan membuka Al-Qur'an, membaca kalam Allah Azza wa Jalla. Ketika aku rindu, aku buka Al-Qur'an, aku baca setiap perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku sama dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala aku rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan melaksanakan salat, yang sehingganya salat adalah warisan yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka itu dikatakan bahwa as-salat mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka itu dikatakan orang itu tadi menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salat. Kalau kita ketemu sama Bapak Presiden, berani kita lirik kanan, lirik kiri, berani. Ya, kita lihat Presiden ngomong, ya, kita lihat, kita dengar. Kita betul. Sehingganya kita betul-betul menghormati sosok ini tadi, maka tak berani sedikit pun kita mengabaikan, sedikit pun obrolannya tadi kita abaikan. Sehingganya kalau ditanya sama orang, tadi ngomong apa sama beliau? Oh, ngomong begini, lengkap. Tapi tak kalah di dalam ibadah, lebih-lebih kita hormati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpakaian yang baik, berpakaian yang wangi. Sehingganya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada yang lainnya, maka pakaian kita, pakailah pakaian yang lebih mulia di antara pakaian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu satu kali. Ketika kita melirik lagi dua kali dalam salat kita melirik, Allah akan mengatakan hal yang sama. Wahai hambaku, engkau melirik ke arah yang lain, apakah engkau menjumpai sesuatu yang lebih indah daripadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketiga kalinya kita melirik lagi, Allah berkata seperti ini. Dan yang keempat, ketika kita melirik, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Abdi faltafat anni. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku, engkau telah melirik sesuatu selainku, maka aku akan berpaling daripadamu. Sehingganya amal ibadah kita ini cuma jungkir balik aja, nggak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menyepelekan yang namanya ibadah salat, ibadah yang senantiasa kelak tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan awal ma yuhasib yaumul qiyamah as-salah. Ketika hari kiamat nanti seorang hamba pertama dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amal ibadah salatnya, yang senantiasa salatnya bolong-bolong atau tidak. Maka dikatakan kalau orang akhlaknya baik, orang kepribadiannya baik, maka salatnya sudah pasti baik. Tapi kalau orang kepribadiannya buruk, akhlaknya buruk, berarti salatnya, kalau ia memang orang yang salat,
sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa lebih buruk lagi, orang itu tadi tidak sholat. Nauzubillah wal iyadzubillah, karena itu adalah tanda sunnatullah yang Allah letakkan di setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu senantiasa untuk kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima, semoga Allah terima segala tobat-tobat kita, dan Allah panjangkan umur kita di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taat, semoga ditambah lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pula ditambah lagi dalam hati kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pula dihadiahkan kepada kita kematian husnul khatimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berpanjang lebar, yang penting semoga bermanfaat untuk kita semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.